Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Levina Damehira dengan NPM 23145. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap artikel yang berjudul Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Khaidir Soleh, Mario Agusta, dan juga Weni pada tahun 2010. Analisis ini dilakukan dalam mata kuliah Sosiologi Hukum dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana artikel tersebut mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Saya menggunakan perspektif sosiologi hukum juga. Saya juga menggunakan teori Philip Nonet dan Philip Selznick dalam buku Law and Society Transition Towards Responsive Law sebagai pisau analisis utama. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan isi artikel, kekuatan dan kelemahannya, serta relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Pada slide pertama ada latar belakang. Hukum lahir dari masyarakat karena aturan hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan sosial. Sebaliknya, masyarakat juga dipengaruhi oleh hukum karena hukum menentukan batasan perilaku yang dianggap benar maupun salah. Sosiologi hukum hadir sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut. Tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat artikel yang dianalisis membahas berbagai konsep penting dalam sosiologi hukum seperti struktur sosial, pranata sosial, kesadaran hukum, pengendalian sosial, dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, artikel ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam mengetahui apakah pembahasannya sudah cukup komprehensif dan sesuai dengan perkembangan teori sosiologi hukum modern. Slide selanjutnya adalah tujuan dari analisis tersebut. Yang pertama, mengevaluasi substansi artikel. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan argumentasi. Yang ketiga, menilai relevansi artikel dengan teori sosiologi hukum. Yang keempat, menganalisis artikel menggunakan teori Nonet dan juga Selznick. Sebelum masuk ke dalam analisis, di slide ini ada rangkaian isi artikel. Secara substantif, artikel ini menggarisbawahi beberapa proposisi utama. Yang pertama itu, hukum dan masyarakat bersifat independen, di mana ada hukum di situ ada masyarakat juga. Atau bisa disebut dengan ubi societas ibi ius. Kedua, tujuan hukum mencakup kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial sekaligus instrumen rekayasa sosial. Dan yang terakhir, kesadaran hukum menjadi syarat bagi kepatuhan warga terhadap aturan yang berlaku. Nah, pada slide ini kita memasuki analisis dari perspektif sosiologi hukum. Nah, yang pertama itu ada kekuatan dalam artikel ini. Salah satu keunggulan utama artikel ini adalah keberhasilannya dalam menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial masyarakat. Artikel ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan peraturan tertulis, melainkan juga suatu institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori Eugene Ehrlich mengenai living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum yang benar-benar berpengaruh dalam masyarakat bukan hanya yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga norma yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, yang dimana artinya hukum digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat dan memberi sanksi terhadap pelanggaran. Artikel ini juga mengadopsi pemikiran Rothschild Found mengenai hukum sebagai social engineering atau sarana rekayasa sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga digunakan untuk mendorong perubahan sosial yang diinginkan. Keberadaan konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa artikel ini memiliki dasar teoritis yang cukup baik dan sebagai pengantar kajian dalam mata kuliah sosiologi hukum. Yang kedua, ada kelemahan dalam artikel ini. Meskipun memiliki beberapa kelebihan seperti yang tadi dijelaskan di awal, artikel ini juga memiliki sejumlah kelemahan yang cukup mendasar. Yang pertama, pembahasannya masih terlalu normatif. Penulis lebih banyak menjelaskan definisi dan teori dibandingkan menunjukkan bagaimana hukum itu benar-benar bekerja dalam kehidupan bermasyarakat di kehidupan sehari-hari ini. Padahal salah satu karakter utama sosiologi hukum adalah pendekatan empiris, yaitu mengamati realistis secara hukum yang nyata. Kedua, artikel ini tidak hanya membahas berbagai persoalan hukum yang sedang dialami di masyarakat, seperti ketimpangan akses keadilan, korupsi, diskriminasi hukum, atau lemahnya penegakan hukum yang ada
di masyarakat tersebut. Yang ketiga, artikel ini cenderung menggambarkan hubungan hukum dan masyarakat secara harmonis tanpa menunjukkan adanya konflik atau ketegangan yang sering terjadi dalam praktik. Dalam kenyataannya, hukum juga dapat digunakan sebagai alat kekuasaan atau bahkan sebagai sarana penindasan terhadap kelompok tertentu. Dan yang terakhir, referensi yang digunakan relatif terbatas dan sebagian besar hanya berasal dari literatur sehingga kurang mencerminkan perkembangan sosiologi hukum kontemporer. Selanjutnya itu ada struktur sosial dan juga pranata sosial. Struktur sosial dapat dipahami sebagai pola hubungan yang terbentuk antara individu ataupun kelompok masyarakat. Struktur sosial ini mencakup antara status, peran, kedudukan, dan juga hubungan sosial antar masyarakat. Sementara itu, pranata sosial merupakan sistem norma atau aturan yang mengatur kebutuhan pokok masyarakat seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan juga hukum. Namun, terdapat kelemahan dalam pembahasan ini. Artikel tidak menjelaskan bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi proses pembentukan maupun penegakan hukum di masyarakat. Sebagai contohnya, kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik yang seringkali memiliki akses hukum yang lebih mudah dibandingkan kelompok orang miskin. Begitu pula faktor gender, kelas sosial, dan etnis dapat mempengaruhi pengalaman seseorang dalam memperoleh keadilan. Karena aspek ini tidak dibahas secara mendalam, maka analisis artikel menjadi kurang komprehensif. Selanjutnya masuk pada bagian analisis menurut pemikiran Nonet dan juga Selznick. Pada bagian ini, saya akan menganalisis artikel menggunakan teori Philip Nonet dan juga Philip Selznick yang terdapat pada buku Law and Society in Transition Towards Responsive Law. Menurut Nonet dan juga Selznick, perkembangan hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga tipe utama, yaitu hukum responsif, hukum otonom, dan yang terakhir hukum responsif. Tipe yang pertama adalah hukum represif. Dalam model ini, hukum lebih berfungsi sebagai alat kekuasaan negara, kepentingan pemerintah atau penguasa menjadi prioritas utama, sehingga hukum sering disalahgunakan untuk mengendalikan masyarakat. Penegakan hukum cenderung tidak demokratis dan masyarakat memiliki ruang yang sangat terbatas untuk berpartisipasi dalam menyuarakan suaranya. Dan yang kedua adalah hukum otonom. Pada tahap ini, hukum ini memiliki kemandirian dari pengaruh politik. Penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas. Fokus utamanya adalah menciptakan kepastian hukum serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Namun, kelemahan hukum otonom ini adalah seringkali terlalu menekankan prosedur formal sehingga terkadang mengabaikan rasa keadilan yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu ada hukum responsif. Menurut Nonet dan Selznick, hukum merupakan bentuk yang paling ideal. Hukum responsif tidak hanya menuntut masyarakat untuk patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu mendengarkan kebutuhan, aspirasi masyarakat, dan perkembangan yang terjadi di ruang lingkup masyarakat tersendiri. Dengan kata lain, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan dan memberikan keadilan substantif. Artikel karya Khaidir dan rekan-rekannya dianalisis menggunakan teori ini. Terlihat bahwa artikel tersebut banyak menggambarkan karakteristik hukum otonom. Hal ini terlihat dari penekanannya pada kepatuhan terhadap aturan, pentingnya norma hukum, dan fungsi sanksi dalam menjaga ketertiban sosial. Artikel tersebut belum banyak membahas konsep hukum responsif yang justru sangat penting dalam masyarakat modern saat ini. Artikel tidak juga mengkritis kemungkinan hukum digunakan sebagai alat kekuasaan atau sebagai hukum represif. Akibatnya, pembahasan menjadi kurang kritis dan kurang mampu menjelaskan berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan nyata. Selain itu, artikel ini juga membahas hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering. Akan tetapi, artikel ini masih melihat negara sebagai pihak utama yang mengubah masyarakat melalui hukum, sedangkan menurut Nonet dan Selznick, perubahan hukum adalah seharusnya berlangsung dua arah, yaitu untuk
mempengaruhi masyarakat, dan masyarakat juga berperan dalam membentuk serta mengubah hukum melalui aspirasi dan partisipasi publik. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemikiran Nonet dan Selznick dalam Law and Society in Transition menawarkan pelajaran penting. Yang pertama adalah hukum yang baik bukan sekedar hukum yang ditaati, melainkan hukum yang mampu merespon aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakatnya secara substansial, bukan hanya secara prosedural. Transisi menuju hukum responsif bukan proses linear, melainkan perjuangan terus-menerus antara kepentingan kekuasaan tuntutan, keadilan, dan dinamika sosial yang selalu berubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.